Sorotan lain, Saudara, tim hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas lantaran menyita ponsel dan tas Hasto saat pemeriksaan. Namun KPK berdalih penyitaan dilakukan untuk melacak jejak Harun Masiku, kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus suap dan buron sejak 2020 lalu. Keberatan tim kuasa hukum PDI Perjuangan disampaikan usai Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi Senin lalu. Anggota tim hukum Hasto, Roni Talapesi, menyebut penyitaan tidak sesuai aturan. Roni bilang proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Hasto dari stafnya Kusnadi dilakukan secara ugal-ugalan dan melanggar pasal 39 KUHP tentang penyitaan. Roni menuding KPK memiliki agenda politik karena memaksakan penyitaan buku agenda Hasto yang berisi strategi dan pemetaan partai pada Pilkada 2024 mendatang. Aduan ini pun telah disampaikan kepada Dewan Pengawas KPK. Prinsipnya adalah kami semua menghendaki supremasi hukum. Pada saat yang sama kita ingin institusi hukum seperti KPK semakin profesional. Bahwa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Ya, itu adalah barang-barang pribadi dan barang-barang partai, supremasi partai, kedaulatan partai di dalam buku tersebut, agenda-agenda partai, dan itu kami mensayangkan. Senada dengan Roni, Hasto bilang penyitaan ponselnya tidak sesuai prosedur. Karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana, karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang pro justisia. Nama Hasto sebelumnya sempat masuk dalam salinan putusan pengadilan tipikor terkait kasus suap yang menjerat mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu kini telah menjalani masa hukuman karena terbukti menerima suap $57.350 Singapura atau saat itu setara 600 juta rupiah dari Harun Masiku. Dalam salinan putusan pengadilan tipikor, nama Hasto disebut sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menugaskan Doni Tri Istiqomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU Republik Indonesia dalam pergantian antara waktu caleg pemilu Dapil Sumatera Selatan 1 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Meski demikian, dalam putusan Hakim Tipikor tidak disebutkan sejauh mana peran Hasto dalam penugasan Doni Tri Istiqomah. Walau KPK telah menjerat Wahyu sebagai penerima suap, namun Harun Masiku sebagai terduga pemberi suap tak kunjung tertangkap. KPK telah memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Dalam upaya menemukan dan menangkap Harun Masiku inilah KPK menyita ponsel Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK membantah penyitaan ponsel dan tas Hasto terkait politik dan menyebut penyitaan ini murni upaya hukum. Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan bahwa memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan. Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang seperti diberitakan yang kemarin. Itu aja barangkali. Silakan ada ruang-ruangnya, ada dewas, ada forum pra-peradilan untuk tujuan. Harun Masiku sempat rekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Saat itu, Harun baru pulang dari Singapura. Hanya 1 hari setelahnya, tepatnya tanggal 8 Januari 2020, KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Namun, kedatangan Harun Masiku ke Indonesia
baru disampaikan Dirjen Imigrasi pada 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan, Kompas TV.